Ini Dinda ya, tidak manusia dikatakan Dinda. Ini Dinda ya. Nah, Markus 16 nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk ini Dinda, bukan manusia. Iya, ya? Saya tanya. Karena kau malu. Iya, manusia itu makhluk atau enggak? Jawab dulu. Enggak berani menjawab. Apakah makhluk hanya manusia saja? Saya tanya dulu, manusia itu makhluk atau enggak? Hanya manusia saja? Jawab dulu lah. Malu ya teman-teman. Anda yang malu, jadi ketawa saya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Dengan Dinda Anda ya. berhadapan dengan sang hukum, Faruk. Tidak hanya manusia Dinda. Makhluk itu ada banyak. Pepohonan makhluk, kodok-kodok makhluk, lintah makhluk. Banyak. Iya. Itu loh. Tidak hanya manusia. Maka karena kodok termasuk kategori makhluk, aku bertanya, coba kau jelaskan kepada kami bagaimana saya jawab itu. Saya jawab itu pasti. Saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya tanya kepada Anda, manusia itu makhluk atau bukan? Hanya manusia Dinda. Jawab saja, tinggal jawab aja kok susah. Gak bisa kau paksakan aku dengan pertanyaanmu. Iya, jangan kau paksakan saya dan menjawab pertanyaanmu itu. Jika Anda nggak mau menjawab, bagaimana ini? Jadi saya ketawa. Ini sudah dua konteks. Jangan malu ya, jangan jijik sama bibelnya Dinda ya. Kamu yang apa? Lari-lari. Jawab saja. Manusia itu makhluk atau bukan? Jawab aja. Biar saya jawab pertanyaan kamu. Saya sudah jawab Dinda, dengar Dinda ya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Makhluk itu ada kodok, hewan-hewan juga makhluk. Nah, aku minta satu saja. Coba jelaskan kepada Babang Faruk yang ganteng ini, bagaimana cara menyampaikan Injil kepada kodok. Silakan. Bagaimana menyampaikan Injil kepada kodok? Jangan kau lari-lari ke sana kemari, silakan. Ya. Jadi ketawa saya mendengar kamu. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia itulah derajat yang paling tinggi. Udah, maka Faruk nggak nyambung ini Bang Faruk. Dibuang aja memang kosong nih, nol nggak isi. Anda dapat lawan berat. Si Juma aja nggak mampu berhadapan dengan saya, apalagi kamu, Faruk. Lain yang ditanya, lain juga jawabannya. Buang aja Bang Faruk. Di situ tertulis bukan manusia Dinda, tapi segala makhluk. Di mana makhluk tak hanya manusia, makhluk itu banyak, gitu loh, termasuk kodok. Aku nggak tanya ular ataupun biawak, aku tanya satu saja. Bagaimana cara menyampaikan Injil kepada kodok? Itu malu dia Bang Faruk, malu dia. Kamu udah jawab. Muter-muter dia, muter-muter. Malah mau memframing lagi, mau mengalihkan perhatian lagi. Malah bertanya, apakah manusia itu makhluk? Persoalannya konteksnya tidak hanya perkara mengarah kepada manusia. Konteksnya itu segala makhluk, bukannya kepada manusia. Kalian berupaya memelintir Bibel kalian sendiri, makanya banyak kali yang mu'alaf. Enggak, Bang Faruk kan udah jawab itu. Kalau dia pinter dia udah paham, sudah terjawab kan. Bang Faruk bilang manusia itu makhluk itu bukan hanya manusia, termasuk juga hewan. Berarti terjawab. Manusia adalah makhluk, tapi bukan cuma satu-satunya makhluk. Masih ada makhluk. Tapi memang ya begitulah si sang longor itu. Makanya nggak heran kita teman-teman ya, banyak yang syahadat. Ini yang online teman-teman, belum lagi yang offline banyak. Karena apa? Karena ketika teman-teman Kristen ini diajak diskusi nggak nyambung, mereka langsung nggak mampu menjelaskan imannya, nggak mampu. Makanya oten-oten yang nyimak di bawah diam-diam syahadat dia. Nggak tahu kita di negeri mana mereka tinggal, di daerah mana mereka tinggal. Tiba-tiba mereka mendatangi masjid ataupun musola meminta syahadat. Karena apa?
Karena keberadaan apologet Kristen bukan semakin memperkenalkan Kristen, bukan semakin memperkuat iman Kristen, malah semakin membuat iman Kristen berantakan. Makanya, karena apa? Apologet Kristen yang A, B, C, D ketika menjelaskan imannya cakar-cakaran. Warnes cakar-cakaran sama Tritunggal. Cakaran sama Yesus only. Cakar-cakaran sama Tritunggal, begitu. Berbeda-beda kan, bom sama si Agatha beda, Agatha sama si Mikana berbeda, si Edis lagi membuat ajaran baru. Makanya banyak yang syahadat. Bahkan ada yang komentar tuh, kemarin aku baca di komentar, cewek perempuan, dia bilang gini, aku satu keluarga, aku orang Batak katanya, aku satu keluarga masuk Islam gara-gara lihat debatnya Bang Faruk. Keren nggak? Keren. Tapi kalau kami para apologet Islam, seruan kami sama semua. Apa itu? Menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kan gitu. Apa yang dipaparkan berdasarkan apa yang tertulis dalam Quran dan juga apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang termuat di dalam hadis. Makanya kalian ya adik-adik Oten ya, kalian ketika kalian dukung bom dengan kalian kirim gift sama dia, bukan berarti kalian mendukung Mikana. Karena apa? Karena Tuhan Mikana sama Tuhan bom beda. Belum cair kekaskan roh. Ternyata Tuhan bom sama Tuhan Mikana berbeda. Ketika kau dukung Mikana, berarti kau bukan mendukung bom dan juga Edis. Karena apa? Karena Tuhan Edis dan juga bom berbeda. Mereka sesama apologet aja cakar-cakaran masalah Tuhan. Umat Kristen ada di tengah-tengah. Bingung dia di mana yang betul ini, mana yang betul. Ketika turun ke dunia dia manusia, ketika mati dia jadi Tuhan, atau memang dari sono-sononya dia Tuhan? Mana yang benar ini? Bukan semakin memperbaiki iman Kristen. Tengok Edis lagi lebih parah. Maka malahan dia menghadirkan Tuhan-Tuhan yang baru. Tuhan yang baru dihadirkannya. Dia berani mengatakan dengan tunduk dan patuhnya kamu rong cair bang sekarang. Kamu kepada seseorang termasuk orang tuamu, itu berarti kau menuhankan orang tuamu. Dibenarkan si Edis ketika kalian menganggap bapaknya adalah Tuhan. Aris ini nanti dia. Apa itu? Itu si Aris tadi takutnya nge-report jadi kuturunin. Iya, kan makin lapor deh ini laporan. Apa itu? Adik katanya si Rofila itu naik grupnya Miftah. Nah, di grupnya Miftah dia nggak ngaku kalau dia kenal sama si Kristina yang mualaf tadi. Si Kristina kan pakai akunnya si Rofila kan? Nah itu dia, makanya ini si Kristina coba naik ke sini klarifikasi dulu. Kamu kata si Rofila, kamu nggak ngaku Rofila on cam di roomnya Miftah, nggak cair dong. Tuh. Coba yang namanya Kristina sini, berarti kita tahan ya, dulu dong. Intinya apapun itu teman-teman, kita berupaya berhusnuzon sajalah. Ya mudah-mudahan tadi yang terjadi itu adalah kebenaran. Ya intinya, intinya ya buat teman-teman ya, ada satu orang saudara muslim kita, Bang Aryesta, Bang apa tadi namanya, ada titipan beliau itu ya kepada saudari kita tadi si Kristina ya. Intinya sebelum dia mengirim foto KTP-nya ya, dia dan tidak memberikan ruang kepada orang-orang berniat jahat kepada kita atau menipu kita ya,
itu tidak saya salurkan, masih saya tahan. Nanti setelah itu kalau memang fix ya ternyata itu semua adalah tipu-tipu, tolong kirim kembali norengnya. Insya Allah Bang Faruk kirim kembali yang menjadi harta kalian sendiri. Faruk sapa dulu di Kobek Sinaga. Selamat sore, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum Bang Faruk. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Obek. Bang Faruk pernah debat sama Edis gak Bang Faruk? Sudah 2 kali atau 3 kali aku Bang di Komal. Oh berarti udah ada videonya Bang Faruk? Aku nggak ada rekam. Aku nggak ada rekam. Di YouTube-ku ada kayak. Di YouTube. Di YouTube-ku ada. Di YouTube-ku ada. Oh, di YouTube-nya Bang. Oke Bang, Ya. saya mau lihat. Siap. Nah, debatku terakhir sama dia itu coba Edis entahlah yang tak kena. Coba cek ada di YouTube-ku ada. Ini Kang Ditonya. Saya pernah melihat Bang Faruk debat sama Edis. Kalau sekarang dia nggak mau lagi naikkan aku Bang. Dia gak mau ya Bang? Nggak mau dia naikkan aku. Ya mana? Nah ini tugas ya. Ini izinnya Obex ya, Obex dan buat yang lainnya. Bang Faruk kasih contoh ini ya, bukti ya, ini bukti ya. Saya minta naik, tapi malah di-mute sama dia. Hingga akhirnya saya tidak bisa lagi minta permintaan naik sama dia. Bentar ya, masih ada nggak videonya kemarin ya? Mana ya? Bentar ya. Screenshot. Iya, saya kalau saya boleh ini minta kalau belum ada ilmu jangan naik, ntar jadi bahan olokan gitu loh Bang. Pada umat muslim Ya. kalau ada Edis. Iya. Nih, simak Bang. Simak Bang ya. Biarin aja Nih. dia ini. Ini simak ya buat 1,4K penonton. Sampaikan nama Edisnya. Kok ku tutup kameranya. Kenapa dia nggak berani naikkan Bang Faruk? Ya. Ini ya, ntar ya. Ini dia. Ya muslim bang. Muslim lah. Hanya aku minta naik ya. Gimana nih bang? Udah mulai bimbang? Ragu-ragu atau gimana? Lama-lama Bang Faruk tak kurungkan. Gak terhadap apa? Kalau terhadap Al-Quran aku gak bimbang. Tapi kalau agama muslimnya kebanyakan aku bimbang. Bimbang sudah. Apa yang membuat anda bimbang bang? Ya karena kebanyakan orang kan mengikuti hadis, ya mengikuti sholawat. Ya kayak tadi kan kata sholawat diartikan mendoakan Nabi Muhammad. Padahal di situ kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka buatlah koneksi keterhubungan dengan Rasul itu. Abang lagi ngawur lagi kalau kayak begini. Simak di sini ya. Sejak kapan sholawat itu artinya koneksi bang? Setahu saya koneksi itu bluetooth bang. Nih. Oke, nah sholawat itu kata dasarnya apa? Kata dasar sholawat. Sholat. Berarti Allah sholat silaku itu artinya sambung. Nah. Nampak ya? Coba dicek. Nampak tadi kan? Iya Bang. Nampak ya? Komentar aku dibisukan sama dia ya. Iya Bang. Nah, jadi kalau udah komentar dibisukan gitu Bang, kita nggak bisa lagi typing minta naik. Sampai Upin Ipin Gondrong pun nggak dinaikkannya lagi itu. Bahkan aku 2 kali pernah online di sini ya, sembari satu perangkat lagi minta naik ke tempat dia, dibisukan juga lagi. Nggak akan berani dia Bang. Karena apa? 2 kali dia sebenarnya udah terkincit dia sama aku dia. Kenapa terkincit? Aku masih ingat. Poin yang pertama itu dia sudah mengakui bahwasanya Tuhan dia itu anak keturunan Ishak, berarti manusia. Oke Bang Faruk, terima kasih. Salam dari saya dari Jawa Ya. Barat, Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sapa ini ya. Rio, selamat. Kang Dito tadi mana katanya itu?
Rio, selamat siang. Agama apa Rio? Rio. Rio. Oh, belum duduk. Kasih tahu Ki kalau belum duduk. Oke. Haryanto udah duduk belum? Oh, belum duduk juga. Ada tekinnya ini Ki. Ini dari tadi si gondrong aja yang cair ya. Oke lah kalau begitu. Oke. Oke, mana nih? Nah, ini yang lain Ki. Ya, Gatot Koco. Ya, sehat selalu buat kita semua ya, Masya Allah. Sehat selalu buat kita semua. Ya. Oke, adakah adik-adik Oten yang mau diskusi? Silakan adik-adik. Kita diskusi pelan-pelan. Siapa ini? XXX. Coba kita naikkan XXX. Ya, gimana yang mau sadar 60 orang? Kita tahu tuh Kang Dito. Katanya dia ada lagi itu. Mas, sorry bang, kepencet. Siap bang. Oh siap. iya. Iya, Edis di komalnya ngamuk-ngamuk ya. Kenapa itu? Nggak cair mungkin. Kenapa ngamuk-ngamuk dia? Di komalnya kenapa ngamuk-ngamuk dia? Hah? Awas ini, takutnya grip. Oke. Selamat siang Saya paling larang lama mas. Oh, noise. Dia agak kepencet itu kayaknya. Mana? Nggak ada lagi. Kang Dito tadi mana? Katanya mau ini. Ayo. Oke, Tengku. Selamat bergabung Bang Tengku. Bang Tengku. Halo Bang Tengku. Oke, coba kita bernarasi dulu teman-temannya. Kenapa aku mempertanyakan tentang manfaat ini, manfaat Open bagi peradaban ini tadi? Selain dari data yang Bang Farouk tunjukkan tadi kepada teman-teman, ya ada data lagi di dalam Matius 5, 39 sampai 44. Dimulai dari Matius 5, 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ingat teman-teman ya. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang berbuat jahat kepadamu. Ini kalau dipercaya, diimani dan diamalkan, rusak peradaban bang. Seorang ayah tak akan berguna, seorang suami nggak akan berguna bagi istrinya. Karena apa? Ketika ada orang berbuat jahat kepada istrinya, suaminya nggak boleh ngelawan. Jangan melawan, bukan membalas di sini. Kalau kata-katanya membalas nggak apa-apa gitu loh. Ini jangan melawan. Matius 5:39, ini ku buka datanya teman-teman ya. Ini, janganlah kamu melawan bang. Konyol nggak ini bang? Nih, melawan kan? Ya, melalui Bibelnya aja ya. Ntar ya, Matius 5:39. Kita buka dari Bibelnya aja, biar jangan dibilang kawan-kawan, alah. Ini. Matius 5:39, merah ini ya. Janganlah aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan bang. Nih, kalau nggak boleh membalas nggak apa-apa bang. Ini jangan melawan. Enggak, rusak nggak peradaban bang kalau ini diamalkan bang, rusak nggak? Bukan rusak bang, binasa peradaban manusia ini bang. Peradaban manusia bisa binasa nih kayak gini. Lihat ini diimani dan diamalkan, maka seorang suami itu nggak berguna bagi istrinya. Kenapa? Ketika istrinya dijahatin orang, dia nggak boleh ngelawan.
nggak boleh ngelawan. Dan jika dia merasa teraniaya, dia bolehnya cuman berdoa. Berdoa di depan istri yang teraniaya. Nomor 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bunga bang, bunga. Dipertegas lagi, melainkan Matius 5:39-nya, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bunga itu masih menjadi seorang suami atau menjadi seorang anak. Belum lagi dalam hal mempertahankan NKRI. Kalau datang penjajah ke Indonesia, hendak menjajah dan merampas tanah negeri ini, apakah mereka boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada mereka? Apakah mereka boleh berbuat jahat, boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada rakyat Indonesia dengan merampas tanah Indonesia? Nggak boleh. Kenapa? Karena Matius 5:39, jangan melawan. Mungkin ini jawabannya kenapa kita dijajah sampai tiga setengah abad, bang. Ini jawaban mungkin sampai 3,5 abad kita dijajah. Oh, nggak boleh ngelawan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Cobalah. Maaf kepencet, izin turun. Susah peradaban. Hanya ya, adik-adik OTN silakan naik ya, sebutkan satu saja. Satu saja. Manfaat iman OTN untuk peradaban manusia. Silakan. Oke, ada ini mualaf ini si Rudi Henz ini. Oh, kenapa? Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Kakak Dewi. Saya dari Banjarmasin, kawin orang Malaysia. Siap Kakak Dewi. Saya ada bertanya satu. Kenapa Mikana tuh pakai tudung sedangkan dia tuh bukan muslim? Ya begitulah mereka menyamar juga. Bolehkah ini macam mempermainan dengan agama kita yang muslim? Sebenarnya boleh. Boleh-boleh saja kalau kita coba untuk melaporkan, boleh-boleh saja. Saya punya style sekarang dekat Malaysia, kawin orang Malaysia sini. Saya punya suami Cina masuk Islam, mualaf. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah lah pegangan saya, sebab saya bapak dia masuk Islam dulu pergi Kalimantan. Saya bawa pergi Banjarmasin dulu, dia masuk Islam tuh, jadi saya senang sedikit lah. Alhamdulillah dia pegang agama yang taat dengan agama kita yang Islam. Itulah saya tengok typingan dalam sini, pasal saya panah hati lah tengok dia mempermainkan agama kita orang nih sebenarnya dia. Tapi saya tak berani cakap banyak dengan dia orang, pasal saya nanti takut blacklist oleh dia orang, pasal saya diam di Malaysia, itu saya takut. Sekarang cuma saya ikut naik pergi sini, saya tanya dengan Bang Faruk, kenapa itu Mikana bukan sama bangsa boleh pakai tudung? Ada juga yang bukan sama bangsa dengan kita pakai sungkup. Apa sebab macam ini? Siap. Ya Bunda. Ada lagi Bunda? Itu saja yang saya tanya dengan kita. Siap. Sebenarnya boleh. Untuk mengklarifikasi itu boleh. Karena apa? Ada video-video dia yang lain di mana di luar dari live-nya dia tidak pakai kerudung. Sementara dia berpegang kepada Bible-nya. Kalau Bang Faruk nggak salah, di dalam kitab Korintus itu ya, mereka harus menutup kepala mereka kalau nggak digundul. Tapi ketika live dia pakai kerudung gitu loh. Ya. Nah itu jadi masalah gitu loh. Nanti diklarifikasi. Sebenarnya bukan ke ranah pidana dulu ya, tapi coba klarifikasi dulu begitu. Oke. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke, assalamualaikum, selamat petang semuanya, salam kenal semuanya. Salam. Oke, turunkan saya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Akhi Rudi.
Waalaikumsalam bang. Mau nanya ini bang. Saya kan belum terlalu dalam tentang agama Islam bang. Saya mau tahu tentang warisan bang. Dalam hukum Islam tuh seperti apa gitu bang? Boleh nggak abang jelasin ke saya? Ya, poin yang mau ditanyakan dalam hukum warisan itu apa? Tentang pembagian hak laki dan perempuan. Oke, mungkin Ustadz Dio ya. Silakan Ustadz Dio. Ustadz Dio. Belum nikah Bang Dio, aku mau nanya dulu. Emang Bang Rudi ada warisan yang mau diwariskan? Jangan lupa ya sama aku. Lanjut Bang Dio. Aman kak, aman. Nomor rekening ada kan kak? Ustadz Dio, mungkin jauh dari perangkat. Mungkin jauh dari perangkat ya. Jadi kalau berbicara tentang warisan, kita pada surah An-Nisa ya, ayat 12 sampai dengan 14, di mana laki-laki itu dapat dua, ya, dapat dua, sementara perempuan itu dapat satu, ya, 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Cuman poin yang mau ditanyakan ini apa? Untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya tentang hukum waris itu panjang penjelasannya, akhi. Ya, penjelasan tentang hukum waris itu panjang. Akhi boleh mungkin mendengar-dengar dari penjabaran Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz Adi Hidayat langsung di YouTube, didengar-dengar. Kalau kita kaji di sini panjang dia gitu loh, penjelasan tentang waris. Bagaimana seorang yang meninggalkan istri dan anak-anaknya, di mana dia meninggalkan anak perempuan dan juga anak laki-laki, dia meninggalkan istri. Bagaimana pembagiannya? Bagaimana seorang yang meninggal, ya, ketika dia meninggal dia tidak punya istri sudah meninggal duluan, dia punya anak cuman laki-laki semuanya. Bagaimana seorang yang meninggal dia punya anak cuman perempuan saja dan dia tidak punya istri? Bagaimana seorang yang meninggal dia nggak punya mama, nggak punya bapak, nggak punya saudara, nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, ya, dia hidup sendiri tapi dia punya uak, punya tulang, punya namburu gitu loh. Bagaimana pembagian warisannya? Mungkin lebih kepada poin spesifik yang ingin kita ketahui itu apa. Tapi kalau ingin mempelajari hukum waris itu sendiri, saya rasa untuk waktu 1-2 bulan itu tidak cukup. Harus belajar secara intens selama 1 tahun lamanya. Gitu, akhirnya. Poinnya apa ini? Mau ditanyakan akhi dari warisan itu tadi. Di-mute itu, termute. Di-mute. Bang Rudi di-mute, Bang Rudi. Itu ada typing namanya Danjo. Danjo katanya jangan ngemis-ngemis, kenapa? Bilangin ke aku. Danjo, kamu punya masalah pribadi apa sama saya? Silakan naik. Cuman kamu aja typingan nih Danjo. Punya masalah pribadi apa sama saya Danjo? Biar kita selesaikan. Yang ngemis-ngemis siapa Danjo? Nah Danjo, punya masalah pribadi sama saya, ayo kita selesaikan. Selesaikan sekarang Danjo. Typing kamu tuh dasar. Lanjut Bang Rudi. Silakan akhi. Poinnya apa? Aku kan sendiri masuk Islam bang. Ya. Bentar ya. Terus terang aku mau sharing sedikit. Semenjak aku masuk Islam, aku terasa diasingkan. Aku terasa terasingkan, terus ya tentang apa yang ada dalam keluarga itu kayaknya aku mau dikeluarkan bang, gara-gara tentang aku masuk Islam. Jadi satu sisi papaku tuh ambil kesimpulan ada sesuatu yang sebelum dia nanti nggak ada lagi, dia mau bagikan itu semua bang. Terus apakah aku harus bertindak seperti ajaran agama Islam atau ngikutin dalam apa ya, dalam adik-beradikku aja sih bang, gitu. Yang aku mau tanyain tentang hukum dalam Islam tentang pembagian waris bang. Oke, jadi di dalam Al-Quran, Bang Faruk lupa di surat mananya, itu dikatakan antara orang beriman dengan orang kafir itu tidak waris mewarisi, ya, tidak waris mewarisi. Tapi kita gini aja bang, sama kita bang, meskipun warisan bapakku nggak ada sebenarnya, tapi kita sama.
Tapi aku gini bang, ya, di dalam Al-Quran juga dikatakan janganlah kamu jadikan bahkan bapak-bapakmu sebagai penolongmu sementara mereka masih dalam kondisi kafir. Gini aja bang, ketika nanti bapaan bang dan kaum keluarga abang memberikan, udah terima. Tapi jika mereka tidak memberikan, udah biarkan saja. Biarkan saja. Karena apa? Karena begitu abang bersyahadat, ya, abang itu adalah hamba yang maha kaya. Jika nggak sampai kepada abang, itu berarti belum sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada abang. Bisa jadi ketika harta itu nggak sampai kepada abang, itu adalah jawaban dari doanya abang. Mungkin abang pernah berdoa, ya Allah Tuhanku, dekatkan rezeki kepadaku adalah rezeki yang berkah darimu. Jika tidak sampai kepadamu, berarti rezeki itu tidak berkah. Begitu saja bang. Aku punya pengalaman pribadi juga ini. Bapakku pernah menjual tanah leluhur. Leluhur kami, leluhur Syahibah dijual sama dia, sama saudara-saudaranya. Apakah ketika aku dapat bagian? Nggak dapat. Aku nggak dibagi aku. Apakah waktu itu aku marah-marah kejang-kejang? Nggak kejang-kejang. Biasanya dia kan laki-laki. Iya, nggak kejang-kejang aku, nggak ribut aku. Ku biarkan. Nggak, kok bisa nggak dapat Bang Paru? Bang Paru kan laki-laki. Masa mesti ku jawab lagi sama itu kenapa nggak dapat? Karena udah malam. Siap. Aku nggak ribut sampai detik ini sesuatu yang menjadi kebiasaan kepada bapakku, contoh membawa dia ke tukang cukur setiap bulannya masih kulakukan gitu loh. Karena apa? Gini bang, kita masuk Islam itu ketika kita syahadat itu yang kita cari itu bukan harta tapi ridho dari Allah. Ridho dari Allah. Apa sih yang nggak dikabulkan Allah doa kita? Hah? Kalau hanya harta warisan 1 triliun itu kecil itu di hadapan Allah. Kau itu adalah hamba Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi. Kecil. Aku nggak punya Lamborghini karena aku nggak pernah minta Lamborghini kepada Allah. Aku nggak punya istana yang besar karena aku memang nggak pernah meminta kepada Allah istana yang besar, gak punya. Tetapi di awal aku syahadat sampai detik ini doaku itu saja kalau aku berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah nikmat iman dan Islam atasku, istri dan anak-anakku. Tetapkanlah iman dan Islam dalam diriku, istri dan anak-anakku. Hidupkanlah aku dengan iman dan Islam dan matikanlah aku dengan iman dan Islam. Kenapa itu aja yang ku minta? Karena memang sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini adalah iman dan Islam. Jangan pula gini Bang Rudi, ketika ternyata orang tua abang itu tidak menghendaki abang 1 rupiah pun dari warisan dia, ada kebencian dalam diri kita, nggak boleh. Sudah itulah ketetapan Allah atasku gitu loh. Seiring nanti kalau abang ikhlas, ya kan, sesuatu yang tidak berkah 100 juta dijauhkan dari abang, insya Allah jika Allah berkehendak akan digantikan kepadamu 100 triliun. 100 triliun, tapi dalam kondisi kamu tetap beriman dan bertakwa. Ingat ini teman-teman ya, simak teman-teman ya, berapa banyak saudara seiman seakidah kita yang jebol imannya, longsor imannya ketika fitnah harta datang kepadanya. Nyungsep yang tadinya sebelum dia punya harta dia sholat tahajud tiap malam, setelah punya harta dia sibuk dengan hartanya. Dia sibuk dengan mobil mewahnya, dia sibuk ngurusi perusahaannya, dia sibuk ngurusi rumah mewahnya, dia sibuk ngurusi perhiasan dan 2 kendaraannya, hingga tertinggalkan sholat malamnya. Sebelum dia punya harta, dia termasuk orang-orang yang mendahulukan sholat dalam hidupnya. Dia selalu memprioritaskan sholat dalam setiap kegiatannya. Dia selalu berupaya supaya dia bisa melakukan sholat di awal waktu. Tapi setelah dia harta, dia sibuk menghitung-hitung isi dari rekeningnya. Yang berikutnya, sebelum dia punya harta, dia adalah sosok suami yang menjadi penyayang bagi istrinya. Dia adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang dan lembut terhadap anak-anaknya. Tetapi dia setelah dia punya harta, dia lebih berkasih sayang kepada wanita lain, bahkan kepada anak yang bukan anak kandungnya. Karena apa?
Karena setelah dia punya harta, dia ngelirik kanan kiri wanita-wanita. Nah, dia punya harta, anak orang dikandungkannya, anak kandung ditirikannya. Banyakkah begitu? Banyak. Hartanya itu menjadi penderitaan. Harta yang diberikan Allah kepada dia karena dia meminta secara paksa, dan harta itu datang tidak berkah pada dirinya. Harta itu datang kepadanya, harta itu jadi musibah bagi istrinya. Harta itu jadi musibah buat anak-anaknya. Karena harta itu anak-anaknya, anak kandungnya, ya kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Pak Farouk, kau nyindir kisahku ya? Kau nyindir kisahku. Kok nyindir kau pula? Soalnya kisahku tuh, anakku gak dinafkahi. Ya makanya aku pribadi Bang Rudi ya, kalau meminta harta, ya jarang sekali aku minta harta. Jarang sekali, dalam doa itu aku jarang sekali minta harta, karena aku yakin dan percaya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu Allah telah tetapkan rezekiku, dan aku nggak akan mati sebelum rezekiku datang kepada aku. Gak akan metong kita bang. Orang-orang yang metong itu rezekinya udah habis, itu udah selesai. Makanya metong. Cuman kita kadang bang banyak kali pikirannya bang. Dia katanya, dia berkata, lisannya berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku ini muslim, orang-orang yang bersadar diri kepada Allah. Tapi pikirannya mau tidur, besok aku kayak mana dapat duit ya. Gimana ya, supaya aku bisa punya mobil mewah ya. Langsung darah kopi cenderung, cair dong. Gimana supaya aku beli Fortuner ya, katanya. Itu dipikirkannya. Ketika dia tidur, dia tidak berpikir bagaimana caranya aku supaya meningkatkan iman dan takwaku serta meningkatkan kualitas dan ibadahku. Nah, ini bang, teman-teman ya. Iya, Bang Rudi. Abangku penonton Edis TV bang. Bentrok aku sama dia. Nggak usah. Gini bang, kalau masalah harta kita lebih berkasih sayang saja, lebih berkasih sayang saja kita kepada saudara kita, andaikan dia kafir. Contohnya apa? Ini bang, bisa jadi contohnya, analogi bang. Ketika Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya, ada yang kaya itu sama dengan Utsman bin Affan, Bang Farouk lupa namanya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Abdurrahman bin Auf, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ditahan dia sama orang kafir. Ditanya sama orang kafir itu, ditanya sama orang kafir itu. Satu lagi sahabat ini saya nggak tahu siapa namanya. Dia bilang, kenapa kau tahan aku, kata dia. Dia bilang, wahai Abdurrahman, wahai Fulan, hartamu yang segini banyak ini kau dapat dari tanah Mekah. Kami nggak akan izinkan harta ini kau bawa ke Madinah. Berarti ya, seandainya aku hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah hanya dengan badanku, ku tinggalkan hartaku, tanahku dan kebunku, kau izinkan aku pergi? Ya, katanya. Berarti yang kau menahan aku di sini karena kalian menginginkan hartaku dan kalian tak ingin harta itu ku bawa ke sana? Ya, katanya. Apa kata sahabat? Ambil hartaku itu semua, katanya. Ambil semua, maka kafir. Ini analoginya bisa jadi perbandingan buat saudara kita yang kafir. Kan gitu, ambil semua hartaku itu. Karena apa? Yang kudatangi ke sana ridhonya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana Allah itu adalah Rabbul Alamin. Tanahku yang di sana, kata Abdurrahman, kata Utsman bin Affan, di sana kebunku, ambil semua. Pergi dia dengan tangan kosong, dengan baju di badan, sampai di Madinah. Tak hitung lebih dari 6 bulan, sampai dengan dalam hitungan 3 tahun dia menjadi orang terkaya di Madinah pada saat itu. Meskipun sejatinya itu tidak diharapkannya, nggak diharapkannya bang. Ngapain kita repot-repot? Tapi kalau teman-teman ingat ya, teman-teman mengejar harta, ingin berbagi kepada saudara-saudara kita, boleh. Islam itu harus kaya, memang benar. Islam itu harus kaya. Tapi ketika kekayaan itu tidak datang kepadamu, jangan kau hayal-hayalkan.
Begitu juga dengan warisan tadi Bang Rudi ya, ketika orang tuanya abang lebih berkehendak memberikan kepada mereka saudara-saudara abang yang kafir, udah ikhlaskan saja. Karena apa? Ketika abang menuntut pun mereka itu tidak ada hukum waris Bang. Mereka nggak punya hukum waris. Mereka hanya berdasarkan adat istiadat saja atau berdasarkan perasaan mereka belaka saja gitu loh. Begini Bang, kalau menurut hukum adat istiadat aku yang paling besar Bang kalau mau cerita kayak gitu. Karena kan dalam orang Chinese itu anak cowok yang paling besar. Terus apa ya, yang anehnya tuh mungkin kan mereka sekarang masih kafir. Mereka itu penonton edis TV Bang, aku tahu. Kadang aku pulang ke rumah aku sengaja sholat depan mereka Bang, bukan aku mau tunjukin. Artinya kenapa mereka tuh malah terheran-heran aku masuk Islam. Tapi itu iman pribadi lagi lah Bang. Dulu kan aku Kristen, anak Komsel aku Bang, anak Geraha Mazmur 21 aku. Tapi sekarang aku udah Islam. Terus yang aku aneh tuh Bang, walaupun mereka kafir ya, mereka kafir tapi istrinya itu yang malah menguasai harta kami Bang. Ayahku nggak masalah Bang, yang aku kurang terima itu istrinya Bang. Terus terang aja aku sharing Bang. Itu yang mau aku sharingkan Bang. Aku ya menurut aku ngerasa dijolimin Bang. Oke. Ini aku to the point ya, abang jangan tersinggung ya. Boleh? Aku dari tadi belum to the point nih Bang. Jangan tersinggung ya, boleh? Ya karena sama, antara abang sama aku sama. Bedanya mungkin warisan abang banyak, aku nggak ada, itu aja ya bedanya. Oke. Jadi begini Bang, kenapa ada yang kayak gitu? Istrinya menguasai harta mertuanya, menantunya menguasai ininya, karena apa? Kita kembali Bang ya. Harta orang kafir, jangan tersinggung Bang ya, afwan ya. Wallahi afwan. Harta orang kafir Bang nggak berkah Bang. Dia punya ayah ibuku Bang. Hah? Punya papa mama aku Bang. Iya, punya papa mamanya abang kan? Iya. Oke, papa mamanya abang itu Islam tidak? Belum Bang. Oke, apakah abang bisa menjamin harta atau pendapatan orang di luar Islam itu berkah? Enggak bisa. Seminimal yang nggak berkahnya hartanya atau dijauhkannya keberkahan dari hartanya, ketika dia menjemput rezeki yang ditetapkan Allah kepada dirinya, dia tidak menyebutkan kalimat basmalah. Dia menyebut kalimat basmalah. Aku mengkaji itu saja ya. Makanya meskipun orang tua aku tak berikan aku pun wallahi sedikit pun nggak berharap aku akan itu. Terkadang itu bentuk cinta kasihnya Allah kepada kita. Allah menjauhkan itu dari kita. Tapi sepanjang cair Bang salam. Ketika Allah hendak menjauhkan itu dari kita, kita tidak melihat ya kekuasaannya Allah, bagaimana Allah itu berkehendak. Malah kita ini karena istrinya, ini bagaimana begini itu syaitan, hingga muncul sakit hati. Seharusnya orang-orang beriman jika menghadapi kondisi seperti itu malah dia bersyukur. Cair Bang lembayung dijauhkan Allah harta yang gak berkah atas diriku dan juga anak istri dan juga anak-anakku. Dijauhkan, itu cara Allah menjauhkan. Karena bisa jadi mungkin ini ya Bang Rudi ya, maaf afwan Bang Rudi, ketika bapak dan mama abang itu mendapatkan berkah harta itu tadi, dia pernah mungkin merampas hak orang, pernah mungkin dia menzalimi orang, pernah dia mungkin ya maaf cakap abangku menipu orang, pernah mungkin harta itu bercampur dengan riba, di mana dia berwirausaha berurusan dengan riba. Karena abang seorang mu'alaf yang sudah dijamin Allah kesucian abang dari hapus dosanya, Allah berupaya menjauhkan abang dari harta yang gak berkah seperti itu. Kan gitu. Karena apa? Karena Allah menginginkan jannah atasmu. Tapi kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita tentang harta tadi, sehingga ada rasa sakit hati kita kepada adik kita, abang kita, kakak kita. Kalau aku nggak ada aku sakit hatiku Bang. Wallahi sampai detik ini nggak ada aku sakit hatiku. Biasa aja gitu loh. Udah, karena apa aku anggap? Aku mengkajinya di situ. Memang bapakku bukan pengusaha tapi buruh. Tapi apapun pekerjaan dia, karena ada orang di luar dari Islam, aku nggak yakin harta dia itu adalah sebuah keberkahan. Aku takut dengan harta itu, jangankan 100 juta, harta yang 100 triliun saja, aku takut
harta 100 triliun itu bisa merenggut iman dan Islam dalam diriku. Itu yang penting. Jadi motivasinya gini Bang, Rudi, selama iman dan Islam masih ada dalam hatimu dan kau termasuk orang-orang yang memprioritaskan sholat dalam dirimu, katakan pada dunia dalam kondisi apapun, aku baik-baik saja. Aku begitu teman-teman, kayak manapun keluargaku selama mereka tidak memerangi akidahku, kau rampas yang jadi hakku, rampas sama kau. Ini aku kisah nyata juga ini Bang. Ini mudah-mudahan ada saudaraku yang menonton. Mamaku meninggal 1 tahun lebih yang lalu. Udah, ketika pemakaman aku ikut mengurusi mengeluarkan biaya pemakamannya. Mamaku meninggalkan beberapa warisan, ya, berupa perhiasan. Ya, 1 cuil pun perhiasannya itu nggak ada diberikan kepadaku. Diambil oleh saudara-saudara perempuanku. Apa aku marah? Enggak marah. Enggak. Ambil sama kau masih mengambil harta warisanku, ambil. Kau mau ngambil hartaku, ambil. Kau mau ngambil nyawaku, ambil. Apapun, karena apa yang kau perlakukan itu, apa yang kau perbuat itu, jika telah terjadi pada diriku, itulah kehendak Allah atas diriku. Karena sudah terjadi atas diriku, itulah kehendak Allah atas diriku. Dan aku ini seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi atas diriku, aku berserah diri kepada Allah. Cuma jika bisa meminta satu hal kepada Allah, jangan iman dan Islamku ya Allah, jangan iman dan Islamku yang diambil, yang lainnya boleh kau ambil ya Allah, tapi jika bisa meminta, jangan iman dan Islamku. Kecil kalilah warisan Bang yang dijauhkan dari kita Bang. Itu Bang Rudinya. Ala mu'alaf keren-keren loh, kuat-kuat mu'alaf itu. Mu'alaf itu keren-keren itu. Imannya, mentalnya kuat-kuat itu, mu'alaf itu keren itu. Tak perlu, aku kok gini teman-teman. Aku prinsip ya setelah aku Islam ya. Tak perlu ada air mata. Tak perlu ada air mata untuk dunia ini. Ya nggak perlu. Kalau boleh nanti dunia yang menangisi kita ketika kita meninggal dunia. Berbisnis kau, rugi kau sekian triliun, sekian ratus miliar, nggak perlu ada air mata, nggak perlu ada penyesalan. Tapi ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah meski 1 hari, teteskan air matamu. Ketika kita belum bisa membaca Quran dengan tajwid yang benar, sementara belum ada niat kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh, teteskan air matamu atas itu. Ketika adzan berkumandang, sementara kita masih berleha-leha, masih sibuk kita dengan urusan kita, masih sibuk kita dengan pekerjaan kita, masih sibuk kita dengan bisnis kita, bahkan masih sibuk kita dengan harta kita, meneteslah pada saat itu air matamu. Kalau pada kondisi seperti itu tidak menetes air matamu, berdoalah kepada Allah, minta hati yang baru, karena bisa jadi pada saat itu hatimu sudah mati. Tapi yang perlu ya, yang kau minta kepada Allah bukan harta, kesehatan bukan, minta pada Allah hati yang baru. Karena apa? Karena hatimu tidak tersentuh dan terenyuh ketika dalam kondisi itu. Kamu tidak termasuk golongan orang-orang yang berupaya untuk melakukan amal soleh. Innalladzina amanu, iya benar, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu masuk surga. Tapi surganya Allah itu bertingkat-tingkat. Wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh. Nggak enak Bang, di dunia aja jujur ya, di dunia aja aku dapat nikmat bisa jalan kaki. Nikmat itu jalan kaki, tapi kalau nengok orang lewat naik Pajero, kok pengen juga aku Bang, karena kena panggang matahari. Kok pengen juga aku, walaupun di badanku ada nikmat kedua kaki. Begitulah gambaran surga. Memang kita masuk surga Bang, tapi surga kita di bawah. Kita tengok surga orang ini di atas, enak kali surganya. Nyesal lah kita, kenapa aku gak di surga yang sana. Tapi pada kenyataan kita dapat nikmat di surganya apa? Di surga itu apa nikmatnya? Kita nggak dibakar api neraka.
itu nikmat kan? Sama dengan tadi, kita masih dapat nikmat, kita bisa kemana-mana dengan kedua kaki. Tapi kalau memang kita bisa mendapatkan nikmat lebih dari situ, di mana kita nggak kena panas dan tidak kena matahari, kenapa tidak? Kita ambil nikmat itu tadi, karena memang ini adalah nikmat yang diberikan Tuhanku kepada diriku, gitu loh. Bukan berarti kita mengecilkan orang yang orang yang berjalan kaki ke sana kemari, gitu loh. Drong cair kai jajan. Jadi kondisi-kondisi itu, berjalan kaki, naik sepeda motor, naik kereta, naik mobil, ya, itu motivasi. Itu semua motivasi dalam dirimu supaya kamu hidup lebih baik. Kalau amalan-amalan tadi, kita masih sholat, misal gini amalannya, kita masih melaksanakan sholat 5 waktu, jangan harap surgamu itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah juga, jangan. Nggak mungkin sama. Kau itu masih sholat 5 waktu. Ada saudara muslimmu sholat sunnah itu udah semacam wajib sama dia, nggak bisa ditinggalkan. Jangan kau mimpi satu surga kau sama dia, nggak mungkin. Nah, ada lagi orang dia sholat wajib dilaksanakannya, sunnah dilaksanakannya sebagaimana wajib, dan dia berpuasa sunnah sebagaimana puasa sunnahnya itu wajib bagi dia. Beda lagi derajat surganya nanti. Ada lagi orang dia sholat 5 waktu tepat waktu, dia sholat sunnah sebagaimana sholat wajib, dia puasa sunnah sebagaimana puasa wajib, tapi dia jihad fisabilillah. Jangan kau mimpi surgamu sama juga sama dia. Beda. Tapi ketika di dunia ini ya, masih di dunia, kau kan diberi kesempatan untuk memilih kan? Kan dikasih kesempatan kan? Kau mau surga yang mana? Dikasih Allah kesempatan. Karena apa? Karena kemampuan dirimu sama kemampuan dia yang bisa jihad fisabilillah sama. Cuman hanya saja kesungguh-sungguhanmu dengan mereka yang meraih jihad fisabilillah itu berbeda. Begitu abang-abang. Ya, Bang Rudia lanjut. Satu lagi Bang. Silakan. Bang Rudia tentang imanku yang dulu Bang. Tapi sekarang udah ngalim. Cuman aku penasaran mau tanya Bang, apakah kitab Amsal itu bagian dalam yang disahkan oleh orang Kristen juga Bang? Apakah kitab Amsal itu kan yang pernah aku baca itu kan kata-katanya juga bijak dan bagus Bang. Konon katanya Raja Salomo yang menulis atau Nabi Sulaiman Bang. Apakah itu ada ayat-ayat sisipan atau itu khusus untuk bangsa Yahudi tapi dipakai oleh umat Kristiani Bang? Kalau menurut pandangan abang seperti apa Bang tentang Amsal? Oke. Ya, aku tidak mau terlalu condong ke sana, tapi ada hal yang lebih penting dari sana. Ya, jangankan kitab Amsal, jangankan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seandainya di atas bumi ini Bang muncul Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli, maka Zabur, Taurat, dan Injil yang asli akan takluk kepada Quran. Dan kitab yang telah ditaklukkan oleh Quran dari kitab-kitab terdahulu saat ini ada pada kita. Dalilnya apa Faruk? Surah Al-Maidah 48. Quran itu adalah hakim atas kitab-kitab terdahulu. Jadi ibaratnya Bang, kalau dianalogikan, ini ada proses belajar mengajar di dalam kelas. Ada 3 murid. Murid pertama namanya Zabur, murid kedua namanya Taurat, murid ketiga namanya Injil. Nah, gurunya namanya Quran. Gurunya namanya Quran. Nah, ketika diberikan ujian antara 3 murid, Zabur, Taurat, dan juga Injil, yang menentukan mereka benar atau salah, ya pasti guru. Siapa gurunya? Quran. Gurunya ini sudah ada di tanganmu Bang. Sudah ada di tanganmu. Makanya aku katakan teman-teman, lidahku yang jadi taruhannya. Lidahku taruhannya.
Ya, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang ada di atas bumi ini yang dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini konsisten dengan original teksnya, dan original teksnya tidak pernah mengalami perubahan grammar bahasa. Kalau sekarang bahasa Arab mengatakan sekali-kali tidak dengan kata-kata kalla, bahasa Arab di dalam Quran kalla. Ketika mengatakan kita kita baca Quran di dalam surah Al-Maun misalkan, kalla saufa ta'lamun. Surah apa ya? Surah di dalam surah ya kalla saufa ta'lamun, kan gitu. Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu pun mengatakan kalla saufa ta'lamun. Itu surah Al-Maun. Ketika hatimu mengatakan sekali-kali tidak, tapi lisanmu membaca Quran mengatakan kalla saufa ta'lamun. Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu juga mengatakan kalla saufa ta'lamun. Gak ada yang berubah. Tapi kalau kitab mereka, ketika mereka mengatakan pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi, apakah pada saat itu Musa mengatakan demikian? Hah? Jelas tidak. Karena apa? Karena Musa tidak berbahasa Indonesia. Ketika mereka mengatakan inilah jalan hidup yang kekal itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya, gitu loh. Dan mereka mengatakan Yesus berkata begitu. Apakah 2000 tahun yang lalu Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia. Terjemahan itu hanya sebatas pemahaman seharusnya. Terjemahan itu hanya sebatas pemahaman, gitu loh. Sebatas pemahaman, bukan dinyatakan oleh lisan. Berkatalah kamu sebagaimana Yesus berkata. Yesus berkata dengan bahasanya, bahasa Arab mungkin pada saat itu. Maka harusnya ketika kau menirukan perkataan dari Yesus, kau harus berbahasa Aram. Jadi ketika kitab-kitab terdahulu saja dihadirkan di atas bumi ini, maka kitab-kitab itu akan membenarkan Quran. Untuk apa abang memikirkan benar atau tidaknya kitab yang diproduksi oleh LAI? Itu kan produk LAI, bro. Terjemahan itu produk LAI, bukan produknya Musa, bukan produknya Yehezkiel, bukan produknya Salomon, bukan produknya Yesus, bahkan bukan produk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa? Orang-orang yang disebutkan tadi berbicara dengan bahasa kaumnya, bukan dengan bahasa Indonesia. Oke, Mak Paro ini ya, Bang Rudi ini kan mualaf ya. Kita ini aja ke Sahma ya, Bang Rudi kan tidak tadi bertanya tentang Absal, tidak bisa diapain, tidak bisa kita bahas itu Bang Rudi kecuali ada hotel. Makanya Bang Paro meloncarkannya ke kitab itu Al-Quran. Bang Rudi harus paham, kecuali Bang Rudi Kristen, karena yang boleh membahas perdalam isu Amsal itu harus orang kekristenan. Kita nggak boleh, itu namanya nanti kita dituduh mengarang gitu. Makanya Bang Paro langsung membahas tentang gini, nanti bukan apa Polda. Aku bukan apa Bang Rudi. Apa Bang Rudi? Tauhid Bang Rudi. Tapi aku punya tanggungan 4 anak Bang Rudi. Masih kecil-kecil lagi ya? Masih kecil-kecil ya? Kecil anakku. Harus juga kembar Bang, masih kecil. Oh masih ada juga, makanya kita fokuslah untuk kemaslahatan anak kita kan. Berani konsep berani bukan berarti konyol. Berani bukan berarti konyol gitu loh. Menahan diri bukan berarti takut, bukan, nggak boleh. Masih kecil anak kita kan. Jadi lagi satu dulu dia. Oke, Sahma Girsang, Bu Sahma selamat sore. Bu Sahma dibuka mute-nya Bu, yang ada gambar mic ditekan. Bu Sahma, oke bantu ya. Nah aku bantu. Buka itu ditekan, nyalakan Bu, nyalakan. Bu Sahma, Aina sudah foto udah mar TikTok.
belajar maktong nggak betul. Nasi buat kamu udah mer TikTok. Belajar sama loho. Lama ho. Oke. Raja Singa, selamat sore. Agama apa? Raja Singa. Sore. Agama apa, Bang? Oten. Oke, orang Kristen ya. Kenapa Bang? Oke, Heston Pardede, selamat sore. Agama apa? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mualaf apa ini mantap apanya itu aja. Salut nengoknya, salut. Nangis awak dengarnya. Dapur saya hutan sok. Mau ke majo. Kabirin mah mau tanso. Kena langsung diturunkan. Belum lagi selesai, woi. Nggak ada kuturunkan ya, nggak ada kuturunkan. Nggak ada. Turun sendiri. Oke. Raja Singa, peraturannya di Komal ini adalah jika kau ingin bertanya maka kau wajib open cam. Jika kau ingin bertanya wajib open cam. Tapi jika kau mau bahas tema gak apa-apa open cam. Tapi lebih baik kau open cam. Gak usah takut karena Bang Faro dan saya juga open cam. Silakan Raja Singa, pilih mana? Pilih tema, bahas tema atau mau bertanya tentang Islam. Silakan. Cam kan nggak bisa, saya kan belum bisa. Bisa dikuatin suaramu. Agak diperjelas ngomongnya, Bang. Kau laki-laki, aku perempuan aja ngomongku jelas sekali. Diperjelas ngomong saya. Sorry Bang, Kak, aku izin turun ya. Iya Bang Rudi. Ya, assalamualaikum. Aku ya. Waalaikumsalam. Silakan Raja Singa, mau pilih mana? Aku nggak bisa open cam soalnya kan. Kata siapa kok nggak bisa open cam? Ini bisa. Jangan berbohong. Kata siapa kok nggak bisa open cam? Jangan berbohong, itu kundang kau. Bukan kayak gitu jawabnya. Maaf, saya nggak mau open cam. Bilang nggak mau, jangan nggak bisa. Beda bahasamu. Oke. Iya, makanya di sini aku mau sesuai tema, kan kita sesuai tema, bukan kita mengarah ke mana-mana. Oke, bahas tema. Silakan Bang Baru. Oke, ya karena membahas tema, aku narasi dulu kembali ya. Oke, narasi yang selanjutnya dulu. Narasi Abang, oke. Adapun temaku ini sebuah pertanyaan. Adakah manfaat iman oten ini bagi peradaban manusia? Kenapa begitu? Nah, kita berangkat dulu dalam Lukas 14 nomor 26. Di mana ketika kalian mengikut Yesus, kalian harus membenci kedua orang tua kalian, membenci istri kalian, dan membenci anak-anak kalian. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, kalian harus menjadikan seisi rumah kalian sebagai musuh kalian. Bagaimana peradaban hidup berumah tangga kalau dengan perasaan seperti itu ada benci dan harus dibenci dan memiliki musuh? Bisa rusak rumah tangga kita kayak gitu, Dinda. Selanjutnya, bertetangga pun kita tidak bisa bertoleransi jika kalian berpegang kepada 2 Yohanes 1 nomor 10, di mana orang-orang di luar dari ajaran kalian nggak boleh kalian kasih masuk ke dalam rumah kalian, bahkan nggak boleh kalian ucapkan salam ya kan kepada mereka. Yang lebih parahnya lagi di dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18, tanda orang yang beriman itu adalah memegang ular berbisa, minum racun maut, tidak metong. Kalau kamu menyatakan dirimu adalah tanda, kamu adalah orang yang percaya, karena tanda dari orang percaya racun maut dan megang ular berbisa tidak metong, kalaupun itu dilakukan bisa metong massal manusia, bukan lagi hancur musnah peradaban manusia. Belum lagi kalau kita kaji dalam Matius 5 nomor 39 sampai 44, peradaban di Indonesia bisa hancur, bisa musnah, dikuasai oleh orang lain atau orang yang menjajah negeri ini. Karena apa? Ketika ada musuh datang ke Indonesia dan hendak menjajah Indonesia, berdasarkan Bible-mu, kalian nggak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada kalian. Karena di dalam Matius 5:39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau engge-engge aja, Bang, apa nggak rusak peradaban kita, Bang, dibikin orang. Malah lebih parahnya lagi, Matius 5:44, kasihilah musuhmu. Penjajah itu musuh, malah dikasihi.
anak, istri, bapak, ibu, dan seisi rumah malah disuruh musuhi. Mati 10 nomor 34 sampai 36 musuh disuruh kasihi, seisi rumah disuruh musuhin. Kembali. Dimana jika semua ini belum lagi Matius 5 nomor 41 sampai 42. Janganlah menolak orang meminta kepadamu. Kalau orang minta yang aneh-aneh padamu, minta tanahmu, minta rumahmu, minta istrimu, kau nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak, karena Bible memerintahkan begitu. Jadi dari beberapa dalil yang kusampaikan ini, Bang, bisa rusak peradaban kita hidup di dunia di Indonesia ini, Bang. Kalau Bible kalian itu diamalkan, Bang, rusak. Habis. Bahkan ketika negeri ini dijajah, kan nggak boleh ikut perang, nggak boleh. Nggak boleh kalian ikut perang karena nggak boleh melawan. Dikasih pun sama kalian AK-47, awak bilang dari depan kita aku mesti Raja Singa ini. Tembak Raja Singa, tembak. Nggak boleh kami melawan. Aku dari tembak ini. Aduh, Raja Singa, kena tembak aku. Aku dianiaya. Kau malah berdoa. Udah kau tembak, aku ditembaki, kau berdoa. Itulah dalilnya tadi. Tidak boleh paruh. Tidak boleh paruh. Mereka musuhku harus kukasihi. Karena dalam Matius 5:44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Apa enggak teriak aku sebelum mati? Teriak aku sebelum mati. Akan kuteriakan gini, nyesalkan aku kenal kau hantu. Kita sama-sama pejuang, aku ditembak malah berdoa. Gimana kau? Enggak ada gunanya kau di medan perang, menyusahin pula kau, ngapain pula itu? Aku nembak. Nembak aku gini. Dia malah berdoa. Lo minta. Kan konyol namanya itu. Astagfirullahaladzim. Nah, silakan Raja Singa, sebutkan satu saja manfaat iman Kristen bagi peradaban. Silakan. Terus coba naik ke Cijik. Aku naikkan dulu satu jadi ya, Bang Baru izin dulu. Ini agama apa? Raja Singa itu ditanya Bang Paro, tanggapin. Raja Singa, oke ini dulu. Jack, selamat sore, agama apa Jack? Nggak usah ngomong lagi deh kelas itu. Agama apa Jack? Jack, kamu dari tadi minta naik loh Jack. Walah di mute dah lah, turun. Silakan Raja Singa. Raja Singa. Waduh kena mental dia Bapak Baru tak jawab. Bagi saudara-saudaraku yang terkasih tersayang, tolong kalian hubungin orang tua daripada Pak Raja Singa, mamanya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya. Tolong kalian hubungi, suruh kabur. Aku terus tenang teman-teman ya. Drong, cair bang, cair drong. Kabur dia. Baru aku suruh telepon teman-teman ya. Itu terserah lagi ya. Kalau dalam kondisi perang kayak gitu, ya, kalau ada kondisi perang kayak gitu, contoh nih, komandan barisan mengatakan, Faruk, kau satu tim dengan si Fudan. Kalian pasukan infanteri yang akan menyerang dari sayap kanan. Izin komandan, siap. Siap aja pasukanku komandan. Si Fudan. Ku tengok ada satu si Raja Singa. Komandan, siap. Tembak mati aja nih komandan. Ini gak berguna ini komandan. Ya, tembak mati aja nih komandan. Gak ada gunanya ini. Bahkan ketika dia nanti meninggoy di medan perang, masalah. Disibukkan nanti ngurusin ngangkat-ngangkat mayatnya nih. Akan komandan perang mengatakan, Faruk, kenapa kau berkata begitu? Dia kan noten, ku bilang. Iya, di dalam Bibelnya nggak boleh mereka melawan komandan, ku bilang. Assalamualaikum, Bang Faruk. Waalaikumsalam. Jelas komandan, ku bilang. Dalam Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Masalahnya yang saya hadapi ini komandan, bukan tamparan tapi peluru. Kalau ditembak itu harus dikasih di kiriku. Bukan punya komandan. Betul itu Raja Singa, betul itu kata komandan dari komandan apakah panglima perang. Siap, benar komandan. Terus lagi komandan. Ya,
kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Di depan sana ada banyak musuh yang akan kami hadapi, komandan. Mereka adalah musuh kita, komandan. Ketika nanti mereka menganiaya saya di depan si Oten ini, si Raja Singa ini, dia nggak akan berupaya membela saya, komandan, karena mereka nggak boleh melawan. Jadi, dia apa akan kau lakukan pada saat itu, Raja Singa? Kata komandan kan? Apa saat itu kau lakukan, Raja Singa? Aku akan berdoa, komandan. Yuda, kalau gitu Faruk tembak mati. Tembak. Betul bilang, nggak ada gunanya ini. Kondisi di depan kau seperjuangan diserang, kok berdoa pula kau? Memang begitu ya, komandan. Ya udahlah ya, kau berdiri dulu di depan sana dari tembak kau, karena kehadiran kau di medan perang ini merusak peradaban perang, katanya. Hati-hati kalian, ingat, hati-hati. Jadi kalau kalian dikirim dalam satu misi, tengok kalian satu kelompok sama siapa. Kalau ada satu Oten, suruh keluar aja Oten. Nggak ada gunanya. Oke, silakan Bang Tukang. Oh, ini Bang Tukang nge-gift ya, bukan? Oh iya, silakan Abang. Iya. Silakan. Siap. Tadi saya mantau itu yang bersahadat Bang Faruk. Mohon izin posting itu hasil rekodnya Bang Faruk, Bunda Esti. Siap. Ada di YouTube, Bang, ada di YouTube. Udah saya rekod itu. Sudah saya posting di TikTok juga. Ini bintang minta naik, ini bintang. Naikkan ini. Oke, ada lagi mau disampaikan, Bang? Ada Bunda Esti Japri ya, norek masing-masing. Masya Allah. Masya Allah. Pak Istiqa. Cair juga Bang Faruk, Drog. Bang Faruk itu cair, Drog. Awas kau ya dimanipulasi sama si Faruk, Drog. Oke. Assalamualaikum Bang Faruk. Ada lagi Bang Tukang Gift. Cukup. Apa biar aja dulu. Saya mau di bawah. Nyimak aja di atas dia Bang Tukang Gift. Iya, nyimak. Maksudnya aku mau nyapa yang lain, ya. Simak dulu ya Bang ya. Aku sapa dulu yang lain. Oh, aku follow dulu Bang Tukang Gift ini, udah aku follow belum? Oh, udah follow. Islam ya? Ya, Islam Islam, tapi kayaknya satunya. Udah. Iya, bintang Islam ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam Bu. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Sakit perut aku sama lelucon Bang Faruk tadi. Tawa aku nengoknya. Raja Singa sampai keluar. Hebat Bang Faruk, hebat. Gak tahan perut aku. Oke Bang. Makasih ya Bang. Siap Bang. Ya, sama-sama. Ini si Sarkus ini dari tadi bertanya dulu. Sarkus, selamat sore, agama apa Sarkus? 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 Bukan aja itu, aku nge-report itu. Oh iya ya, iya dari tadi soalnya makanya. Udah. Oke, yang lainnya silakan. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Bintang? Bagai bintang di surga. Silakan. Tadi aku nengok lihat pendeta pendede juga ya dibalas sama Bang Adi sampai lari juga ketakutan. Tentang apa tuh ceritanya tadi, tentang sejarah Alkitab dibuka sampai yang aslinya. Pendetanya nggak bisa baca yang aslinya, ketawa juga aku dengarnya. Ya, ada lagi Bang Bintang, biar aku sapa yang lain. Ya aku cuman dengar. Gendres, noise langsung saya turunkan ya. Oh iya. Kalau noise langsung saya turunkan. Oke Bang Bintang, dibawa dulu ya. Ya Bu, silakan. Oke, ini encekmu. Selamat sore, agama apa? Selamat sore KST. Saya Islam KST. Saya mau menyapa Bang Faruk aja nih dari Kalimantan. Silakan. Salam sama Bang Faruk. Masya Allah, hai Kalimantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bang Faruk. Alhamdulillah. Amin. Saya nyimak aja Bang Faruk. KST
turunin aja nggak apa-apa. Ya. Saya ingin pakai aja. Ya. Oh yang ini Oke. itu, oh ya jatuh itu jatuh bentar ya. Bentar, jatuh, hostnya jatuh teman-teman. Pakai tap layar teman-teman. Tap layar weh, tap layar. Jatuh hostnya nih. Tap layar guys, ayo tap layar kencengin. Ayo dong, kencengin tap layar. Hostnya nge-lag. Ayo tap layar. Host. Ini mungkin kendala HP atau kendala apa itu dia? Ini aku coba off cam ya. Aku coba off cam ya. Pengaruh nggak nih on camnya nih ya? Iya. Jatuh dia. Bentar ya. Kendala HP atau jaringannya dia? Enggak, jaringan kuat. Jadi bentar ya. Kurasa laporan sudah masuk, tapi ditolak sama Tuhan. Ada banyak laporan tadi. Bentar ya, aku off cam dulu teman-teman ya, beberapa menit ya. Oke, lanjut itu. Cek. Oke, Bang. Udah Ini ada suara. akun kedua ini. Iya Bang, banyak akun, bukan Bang, ini akun ke-22. Pantesan saya ini yang satunya nggak aktif itu. Iya, akunku itu ada 22, 10 kena permanen, 12 kena permanen, sisa 10. Bayangkan aja lah Bang. Teking minta bantuan, Teking naikin King Nurmaini belum duduk ya. Ini noise di mana ya? Ini Nurmaini apa Muis ya? Noise ya? Nurmaini belum duduk ya? Muis, selamat sore ya, agama apa? Muis. Ini noise di mana ya? Coba turunin semua dong. Suara dari luar, coba Bang tukang gip di mute Bang. Oh Bang tukang ngegip noise-nya. Aduh, langsung nih. Nurmaini ini udah nggak ada lagi orangnya. Ini MHD Azizi belum duduk ya? Udah. MHD Azizi, selamat sore, agama apa? MHD Azizi. Nggak ada lagi King yang minta naik King. Iya ya, tadi ya Rudi tadi ya mengenai warisannya. Kan agamanya udah berbeda. Jadi kalau agama udah berbeda, sebenarnya Rudi udah nggak dapat hak apa-apa lagi terhadap harta orang tua. Selama orang tua itu masih Kristen, jadi Bang Rudi itu nggak punya hak lagi karena sudah mualaf. Bahkan di dalam Islam Bang Rudi itu bukan anaknya lagi, tapi tetap masih darah daging itu. Jadi Bang Rudi hanya berbakti sebagai orang tua, tapi tidak berlaku lagi dalam harta itu, dan berlaku lagi. Itu dia. Jadi Bang Rudi ya. Lagian kenapa sih kan laki-laki yang usah cemen. Bang Rudi kalau masih ada di bawah, Bang Rudi, saya aja, anak saya aja nggak dinafkahi loh. Dari 2011 terkena 2012 sampai hari ini loh 2025. Nggak ada saya ngemis-ngemis. Nggak ada. Yang penting saya cukup ngomong satu kali. Saya datengin. Mana laut noise Teking. Kalau noise langsung saya turunin ya. Yang penting saya datengin. Ingat ya, hukumnya anak itu adalah tanggung jawab seorang bapak, baik dunia maupun akhirat. Saya sebagai ibu tidak bertanggung jawab terhadap dia. Tapi karena saya itu punya hati, ya saya kasihlah anak saya makan, saya sekolahkan dia baik-baik. Tapi ingat, hukumnya itu haknya orang bapak, haknya seorang bapak. Ibu itu nggak punya, ibu itu hanya hak punya, ibu itu hanya mendidik anaknya, mendidik ya anaknya, belajar ngajarin ngomong, ngajarin lari. Tapi kalau dalam nafkah itu hak bapaknya, hak bapaknya. Lahir dan batin itu hak bapaknya, mamanya hanya mengurus. Tapi karena bapaknya nggak ini, ya kan nggak mungkin kita sampai
Ya nggak mungkin lah, kalau saya pribadi saya tidak mau melebarkan. Cukup saya berkatakan sekali, ingat itu tanggung jawabmu di dunia. Nanti di akhirat kita akan dipertemukan oleh Allah. Itu saya kalau bisa meminta kepada Allah, ini kalau saya bisa meminta ya hari ini, tapi nggak tahu ya, mungkin setelah sampai di sana saya berubah pikiran kan, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk hari ini saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau dipertemukan di akhirat, izinkan saya menendangnya langsung ke neraka. Izinkan saya. Tapi setelah dipikir-pikirkan kembali kan ya sudahlah. Sedangkan Allah aja memaafkannya, apalagi saya kan. Saya cuma manusia biasa. Itu dia. Jadi kalau kalian sudah mualaf, udahlah jangan membahas harta. Nggak usah ya. Intinya dikasih hidayah aja udah alhamdulillah banget. Masya Allah. Dikasih hidayah oleh Allah, tobat dari menuhankan anak orang, itu udah syukur banget. Nggak semua orang mendapatkan hidayah itu, nggak semua. Apalah arti suatu materi. Kalau kamu masih bisa mencari, carilah. Saya aja kalau kaki saya masih mampu berdiri di atas tanah, saya akan mencari. Saya nggak pernah minta bantuan mantan. Saya nggak pernah minta bantuan mantan. Bukan saya tidak tahu rumahnya, bukan saya tidak tahu di mana dia, saya tahu. Tapi buat apa coba? Yang penting kita udah ingatkan dia. Selebihnya biarkan itu menjadi urusan sama Allah. Bapaknya anak saya orang kaya, punya rumah 4, punya mobil 2.